Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Alizumiyah yang akan berkenan hadir di kesempatan kali ini, Bapak Dr. Haji Ahmad Sadri di BDI. Yang saya hormati Kepala SMA Pro Alizumiyah Bapak Haji Ahmad Sadri SAI. Yang saya hormati Kaprok atau Kaur Kurikulum, yaitu Bapak Haji Abdullah Ubay Sidik. Amin. Amin kan Pak? Amin. Yang saya hormati kaur-kaur yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu ya, hadir di tempat ini, alhamdulillah, dan juga seluruh dewan guru dan juga tendik SMA Pro Alizumiyah yang kali ini hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan program rutin, yaitu rapat kerja di awal tahun pelajaran 2026-2027. Puji syukur pada Allah karena alhamdulillah di hari ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga mudah-mudahan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar tanpa hambatan apapun dan menghasilkan produk-produk pemikiran inovasi yang bagus dari Bapak Ibu berupa program 1 tahun ke depan. Salam semoga tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, dan juga kita tentunya yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran agamanya, insyaallah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Pak Ustadz Nano berpantun, nanti kita tagih lagi pantunnya yang lebih bagus, karena saya tidak pandai berpantun. Ya. Kebetulan saya diundang jam 8, tapi ternyata tadi jam 8 belum siap. Biasanya kan sejatinya kalau kegiatan jam 8, ya sebelum jam 8 sudah standby. Ya seperti itu ya. Makanya sesuai dengan tema rapat kerja pada hari ini, optimalisasi kinerja untuk peningkatan produktivitas. Kalau dikatakan untuk peningkatan kinerja, di depannya sudah ada kinerja, ya kan? Tapi kalau produktivitas kayaknya lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan dari tema ini. Nah, kalau sudah bicaranya kinerja, ya, kalau sudah bicaranya kinerja, kami dari pihak yayasan tentunya sangat berharap kinerja yang sudah bagus semakin ditingkatkan, dan yang sudah meningkat dipertahankan tentunya dengan hasil yang sangat maksimal. Selama ini alhamdulillah ya, lulusan dari SMA Pro Alizumiyah, banyak siswa-siswi kita yang sukses menempuh pendidikan jenjang selanjutnya dengan prestasi-prestasi yang gemilang tentunya. Ini semua berkat kerja keras Bapak Ibu, dan makanya tadi saya sampaikan yang sudah baik, yang sudah sukses kita pertahankan, dan kalau perlu kita tingkatkan. Tidak banyak tentunya dalam hal ini yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan ini, karena memang dari segi waktu juga tentunya Pak Kepala SMA ini belum sambutan. Tadi saya pikir Kepala SMA dulu Pak, terus saya. Jadi rupanya karena memang beliau janji on time gitu. Ya, saya ada supervisi ke Bojong Sari, yang nggak apa-apa, masih cukup waktu insya Allah. Tentunya kita berharap dari yayasan ini kepada guru-guru ya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lembaga ini, terutama dalam hal
siswa-siswi yang kita didik di lembaga ini dari outputnya yang bagus. Pertama tentunya dari unsur guru harus ada peningkatan kemampuan tertentu. Antara lain salah satunya adalah kemampuan pedagogik. Kalau Bapak Ibu selama ini sudah mahir, apalagi di sini ada Bapak senior nih, Pak Reksa. Saya bicara di sini kalau orang sudah bilang ngajakin itik ngojai, ya bebek berenang gitu. Jadi yang pinter berenangnya tentu bebek gitu. Yang ngajarin berenangnya tidak lebih pinter daripada bebek. Mungkin seperti itu ya Pak Reksa. Tapi apapun itu, ya tetap kita selalu memotivasi Bapak Ibu sekalian dalam hal pelaksanaan tugas. Kita selalu meningkatkan kemampuan pedagogi kita dalam mengelola pembelajaran, kemudian memahami karakteristik dari siswa kita masing-masing. Kalau kita perhatikan di MTS itu mungkin siswanya berbeda karakteristiknya dengan di SMA, karena di MTS itu pancaroba dari anak-anak, di SD atau di MI beranjak menjadi dewasa. Anak-anak pun sudah tidak, dewasa pun belum waktunya. Tapi beda halnya kalau di SMA. Jadi mencari jati dirinya siswa itu tentunya pada saat usia-usia MTS. Makanya anak-anak MTS ini perhatian ekstra dari gurunya itu melebihi siswa yang ada di SMA. Karena kalau di SMA itu sudah bisa dijadiin teman ya Pak Nano ya. Karena memang kan belajar dengan hati itu anak-anak bukan dijadikan musuh nih, anak bandel nih, tandain yang bandel, jadi nggak seperti itu. Ya, jadi karena itu saya katakan tadi kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam memahami karakter siswa yang kita ajarkan. Nah itu sangat-sangat dibutuhkan. Tentunya didukung juga oleh yaitu bagaimana rancangan RPP yang Bapak Ibu buat. Ada nggak nih dalam supervisi Pak Kepala SMA kepada guru yang tidak menyusun RPP? Semuanya lengkap, percaya, karena akreditasinya juga bagus, dan ini yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau memang ada barangkali gitu ya, kemudian itu tentunya harapan kami ditingkatkan kembali. Kemudian apalagi dalam hal pedagogik ini, menguasai strategi apa dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan. Apalagi di sini kita punya konsultan, ya, konsultan kita yang selalu punya visi ke depan, ya, wawasannya ke depan, bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang sesuai dengan era zaman sekarang ini. Tentunya di situ guru harus memiliki atau menguasai strategi pembelajaran inovasi, ya. Dan inovasi ini tidak perlu saya jabarkan, Bapak Ibu sudah lebih paham, tinggal saya hanya mengingatkan saja. Yang kedua, kompetensi profesional tentunya. Apalagi sekarang di SMA kita sudah bertambah nih guru profesionalnya, ya, yang sudah tersertifikasi, baik itu dari guru PAI, guru umum, ya. Guru PAI-nya juga bertambah ya, yang tadinya 1 orang sekarang 2 orang ya, dengan Bu Holila. Alhamdulillah, ya. Guru profesional ini diharapkan sekali oleh pemerintah, sehingga anggaran berapapun pemerintah menyediakan. Bahkan Menteri Agama saja untuk mapel agama, ya, untuk mapel agama atau guru tersertifikasi agama itu mengeluarkan satu kebijakan, yaitu percepatan sertifikasi. Yang sebelumnya biaya sertifikasi itu mencapai puluhan juta, 50 juta per guru. Untuk 2000 dari dimulai terutama 2025 ini itu cukup 8 juta karena dengan cara daring. Bahkan guru PAI, kenapa saya singgung guru PAI, karena saya
ada berkompeten di Kementerian Agama. Jadi guru PAI itu bahkan dapat subsidi dari Pemda, dari pemerintah daerah untuk ajarannya. Tahun ini saja, tahun 2025 tersertifikasi 500 guru. Begitu banyaknya. Padahal itu untuk mengajar di sekolah umum, di SD, di SMP, di SMA, di SMK. Itu guru PAI-nya. Guru madrasahnya saja kami di madrasah hanya 330. Tapi guru PAI 500 yang begitu banyak. Karena begitu dibutuhkannya guru-guru yang memang berpredikat profesional, dan pemerintah menyiapkan itu meskipun dengan cara online, ya, dengan cara online, tapi tidak mengurangi keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti program sertifikasi. Nanti untuk yang pemegang data SMA, Pak Dedi atau Pak aplikasinya? Oh, dapat. Nah, Pak Dedi udah tahu tuh tahapannya seperti apa kemarin di Sanawiyah juga, sampai akhirnya batas habis. Bu Masni aja yang baru pindah langsung sertifikasi di sana, Pak. Kenapa Bu Masni pindah? Karena kan memang harus fokus satu, ya, sertifikasinya di MTS, dan nggak perlu berebut jam kayak Pak Dedi, kurang. Jadi kan kurang jamnya ya, berebutan sama guru senior ya, Pak Hasan. Kita tidak bicara senioritas, tapi kita bicara dengan profesionalismenya aja. Apa saja itu penguasaan materi. Yang profesional itu penguasaan materinya tentunya secara mendalam dan tidak tekstual. Dengan apa buku paket yang ada di sekolah, tidak ada pengumbangan, ya, tidak ada keinginan guru tuh tidak jangan sampai tidak punya keinginan untuk mencari tahu yang lebih banyak, karena murid-murid kita ini pastinya lebih pintar mencari. Bahkan kalau dulu, saya kan udah tua nih ya, saya bilang saya udah tua lebih dulu. Artinya dulu mau sekolah itu kita belajar dulu materi yang akan diajarkan guru supaya besok itu begitu bertemu ada pretest, ada posttest, kita menguasai. Kan seperti itu. Kalau anak sekarang dia bisa buka HP, ya kan, dia punya laptop dan sebagainya, informasi itu lebih cepat lagi. Kalau zaman dulu mungkin hanya sebatas yang kita lihat itu ya materi buku yang kita dapat dari sekolah. Itu makanya kalau Bapak Ibu gurunya masih hanya mengandalkan buku-buku yang tekstual yang ada di sekolah saja, tidak mencari pengembangan keluar, tidak ada inovasi untuk mencari menjadi guru profesional, ya, tidak mendalami, kemampuan literasi digitalnya juga tidak ditingkatkan, ya, kemudian karakteristiknya dari siswa yang kita hadapi seperti apa itu juga tidak kita dalami, ya tentunya kita akan ketinggalan, kedodoran gitu ya, karena anak kita lebih pintar dari kita gitu, ya. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Tentunya dalam kompetensi kepribadian ini, di Raker ini juga boleh diperdalam, ya, kita membangun integritas, keteladanan akhlak, ya. Kalau dulu mah akhlakul karimah, sekarang mah kan sekolah aja sekolah karakter. Padahal Islam sudah lebih dulu. Maaf Pak Nano, saya kayaknya kurang setuju tuh kalau sekarang banyak sekolah-sekolah karakter apa. Padahal dari dulu itu madrasah ya itu sekolah yang berkarakter. Kenapa? Karena memang di madrasah itulah diajarkan bagaimana akhlak, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ya kan, ada sejarah kebudayaan Islam itu yang sekarang dikemas dalam pendidikan agama di sekolah umum, pelajaran agama seperti itu. Bahkan di MTS, di SMP kalau nggak salah struktur kurikulumnya itu tidak mengadopsi mapel bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tidak diadopsi. Mungkin kalau bahasa Mandarin dan yang lainnya ada. Makanya banyak guru bahasa Arab sertifikasi di SMP pada kocar kacir lari ke madrasah cari MI, MTS, MA karena bahasa Arab di situ diakui. Itu ironis sekali. Ya, mudah-mudahan dengan Menteri Pendidikan yang baru
bahasa Arab juga penting. Jadi jangan dihilangkan struktur kurikulum itu yang ada di SMP. Kalau di SMA ada ya bahasa Arab. Di SMA ada kan terpisah dari PAI ya, terpisah dari PAI. Tapi masalahnya guru sertifikasi bahasa Arab di SMP-nya lebih banyak, sementara jam di SMA-nya kurang. Akhirnya mereka larilah ke sekolah madrasah seperti itu. Ya, jadi di SMA kita ini ya kita bangun terus integritas kita, ya keteladanan akhlak kita kepada anak-anak didik kita, kedisiplinan. Kemudian kita juga dalam kompetensi profesional ini tentunya ke depan harus muncul nih dari SMA penulis-penulis karya tulis ilmiah. Itu nantinya ke depannya nggak akan sia-sia Bapak Ibu kalau karya tulis ilmiah itu bisa nantinya berkompetisi dengan guru-guru lain, sehingga ketika PGRI mengadakan misalkan anugerah kepada guru profesional, guru yang memiliki kompetensi, muncullah SMA An-Nizomiyah. Kemarin saya pikir An-Nizomiyah itu tidak tahu bahwa ada program PKA ya, program apa tuh? Yang bantuan gratis itu, KKS, saya keputaran tes kompetensi, KKS. Ya, ternyata Pak Uyung bilang kita nggak usah ikut KKS karena murid kita udah banyak seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Tapi sekarang jangan tenang-tenang dulu, SMA Negeri 1 dia masih buka lagi tuh dari 46 ya menjadi 4, dari 40 menjadi 46 siswa. Jadi buka lagi tambah jumlah siswanya. Enggak, dari 50 belum jadi 40 naik lagi jadi 46 sekarang. Sudah ketok palu 46 siswa, berarti ketika pengumuman kelulusan kemarin itu belum 46 belum. Nah sekarang ketika 46 itu berarti akan ada siswa lagi yang ditampung di sana, dan itu akan mengganggu stabilitas sekolah-sekolah swasta seperti itu Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, terima kasih Pak Ubay, Pak Uyung dan seluruh jajaran yang sudah mensukseskan PPDB, dan kita saat ini alhamdulillah sudah terpenuhi siswanya 89 ya. 108 orang. Ya, berarti 4 kelas ya? 4 kelas. 3 kelas. 36 per kelasnya. Dimaksimalkan ya kelas gemuk. Yang ketiganya yaitu kompetensi, yang keempat yaitu kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial ini membina komunikasi efektif, kolaboratif ya dengan sesama guru, ya kerja tim ya. Jadi suksesnya raker ini kemudian realisasi di lapangan dari pemaparan yang disusun pada raker dan yang akan diputuskan di raker nanti ini adalah suksesnya kerja tim, bukan suksesnya one man show, bukan hanya satu orang yang mensukseskan, tapi Bapak Ibu semua dan kita semua yang mensukseskan program-program yang ada di SMA Pro An-Nizomiyah ini. Tentunya dalam kompetensi sosial juga ya, kita antar sesama guru kolaboratif, kemudian juga dengan lingkungan masyarakat juga ya. Guru SMA Pro An-Nizomiyah nggak ada yang jaim masyarakat setempat ya. Dengan lingkungan, baik lingkungan di rumah, lingkungan di tempat kita mengajar, ya supaya apa? Supaya keberadaan kita ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya kalau hari Jumat ikut ke rumah Pak Ustadz, itu bukan apa, itu aja nggak cari-cari apa, tapi saya izin dengan pimpinan, ingin bahwa kita itu ujungnya nggak, orang mau menggapai kita tuh gampang gitu. Jadi merakyat dengan masyarakat, ya, dengan lingkungan sekitar, termasuk nanti kalau bisa ada yang hadir dari SMA juga, jangan hanya yang mustahiknya aja yang hadir pada acara santunan yatim. Karena anak SMA kebetulan paling banyak nih yatimnya, ya ditambah lagi sama
duafanya sama staf-staf kita yang memang kebetulan masuk di dalam data santunan yatim tersebut. Ya, makanya itu pun itu adalah forum kami sampaikan program dari yang diusulkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Somad. Jadi beliau itu dulu memang sangat merakyat. Sekarang aja nih kalau saya jalan ke AS di sana, orang-orang yang sepuh-sepuh itu tahu banget gitu. Saya pernah kondangan ke rumah kepala RI Hidayat Standar. Si bapak kepala sekolahnya lagi di rumah orang tuanya tuh, Pak namanya Richard siapa ya? Yang di sini di daerah KSU. Ketika dia bilang ada Bu Musyawarah di rumah, oh adanya Sadeli, anaknya Mualim Somad. Apa? Kenapa? Karena almarhum bapak tuh merakyat banget kemana-mana, sampai ke setiap pelosok, nggak kenal hanya Cilodong RT 1 saja, tapi sampai ke daerah KSU sana, sampai ke daerah Sidamukti BBM sana, sampai ke arah sininya ke Kalimulya, terus sampai ke apa? Pondok Jati ya, apa? Ya, termasuk ke sini ke arah Kalimulya. Itu kalau kita lagi jalan santai hari Jumat dari kantor, pas mereka ada sih masih menyebut nama saya IP, mungkin dulu di IP waktu saya masih kecil gitu ya. Artinya kenapa? Itu karena sosialnya orang tua kami. Ya makanya kita yang sekarang memajukan anizomia, yang punya artinya kita berkecimpung di dalam lembaga ini, yuk sama-sama saling asah, saling asih, saling asuh, ya, bukan saling gesek, saling gosok, saling gasak, nauzubillah, ya. Jadi kita saling asah, saling asih, saling asuh, sehingga dengan asah, asih dan asuh itu antar sesama kita, kedekatan emosional kita dalam bersosialisasi ini selalu terjaga, ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, 15 menit ya, 15 menit ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga saya mengucapkan selamat mengikuti raker. Tapi ini tidak dibuka, apa langsung membuka? Nanti oleh Pak Wala aja. Baik, sekaligus saya buka raker ini. Mari kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan raker ini akan menghasilkan program-program yang jitu, yang bagus, yang menambah kemajuan dari SMA Pro Anizomiyah. Dan kita doakan guru-guru yang sudah meninggalkan kita semua ya, termasuk Pak almarhum Bapak Dedi tadi ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senang di sana, berada di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya, dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih membawa buah.